Baik, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok proyek telematika dengan topik sistem mitigasi bencana tanah longsor berbasis Internet of Things dengan saya Singgah Ardiansyah, NRP 5024-101015. Kemudian ada rekan saya. Dengan saya Muhammad Rafi Hendika dengan NRP 5024201064. Dan dengan saya Moses Muhammad Panyama dengan NRP 5024 20148. Ya, di sini kami akan mempresentasikan dan memaparkan progres proyek telematika kami. Stay tune. Baik, yang pertama di sini akan saya jelaskan untuk konsep alatnya nanti. Ini adalah hardware yang akan diterapkan di lapangan, tepatnya di bukit yang utama sebagai penerima data dari sensor. Di sini kami menggunakan Arduino Uno dengan modul LoRa untuk jaringannya dan Potensio ini untuk membaca pergerakan tanahnya nanti, dan juga di sini ada buzzer yang kecil untuk notifikasi suara jika terjadi pergerakan tanah yang berbahaya. Nah, untuk konsep dari pembacaan pergerakan tanah longsor, di sini kami menggunakan Potensio multi-turn. Di sini ada putaran di mana satu putaran itu sekitar 1,5 cm pergerakannya. Jadi kurang lebihnya konsep yang kita pakai adalah perputaran dari tanah. Di sini nanti di bawah nanti akan kami beri beban dengan berat yang kami akan nanti progreskan minggu depan. Dan di sini yang kanan ini adalah kabel atau tembaga atau tali yang akan dikaitkan dengan patok yang akan ditancapkan di bukit yang rawan longsor. Jadi nanti ketika ada pergerakan di bukit, tentu yang sebelah sisi sini akan tegangannya, tarikannya akan berkurang atau turun ya, sehingga beban yang di bawah ini akan menarik potensio seperti ini. Nah, seperti ini terus. Nah, nanti dari data yang di lapangan, contoh di sini awalnya, coba kembali lagi ke sini, awal pembacaannya adalah 0 harusnya. Oke, 0 ya. Nah, 0. Di sini posisinya juga sudah 0, sudah mentok di sini. Nah, nanti ketika ada pergerakan tanah, misal bencana tanah longsor, pergerakan tanah, dia akan berubah datanya, dia akan turun dan datanya akan berubah sesuai dengan pergerakan jarak pergerakan atau perbedaan tanahnya berapa senti. Nah, kemudian jika kita putar terus ya, kami beri batas 5 cm, yaitu jika kita putar terus di sini, maka akan terjadi notifikasi suara. Di sini sudah 4 cm, kita putar terus. Nah, ini akan terjadi perputaran terjadi kondisi awas ya, yang menandakan ini cukup bahaya. Dan kami putar lagi terus sampai 10 cm. Jika pergerakannya melebihi sampai 10 cm, maka dia akan kondisi bahaya dengan suara yang lebih keras seperti ini. Oke, itu untuk konsep yang di lapangan. Nah, dari data ini kita bisa lihat program ini sudah mencakup pembacaan sensor dari potensio dan ADC dan LoRa. Nah, dari sensor ADC ini akan mengirim nilai untuk berapa senti pergerakan tanah yang dihasilkan. Nah, saya posisikan dulu kondisi normal. Oke, nah di sini contoh dikirimkannya itu datanya pergerakan tanahnya itu 4,22 cm. Nah, di sini kami sudah menyediakan gateway, yaitu kami di sini menggunakan ESP32 yang kami hubungkan juga dengan LoRa, dan ESP32 ini terhubung dengan WiFi yang kami sudah buat. Dari WiFi ini nanti terhubung ke internet, dan di sini bisa dilihat ada receiver sensor value, yaitu 4,24 cm, ini 1 cm, dan ini akan terus running, diupdate terus sesuai dengan kondisi potensio di lapangan. Coba bantu diputar potensionya. Nah, di sini rekan saya bantu putar potensionya yang cukup signifikan, cukup banyak aja. Nah, di sini rekan saya mengurangi pergerakannya sehingga di sini membaca value-nya itu yang diterima 3,44 cm satuannya.
Di sini dari hasil riset saya yang telah saya lakukan dengan membandingkan dengan beberapa metode yang saya coba, didapatkan hasil yang paling tepat menggunakan metode autoregressive atau AR untuk deteksi forecasting deteksi tanah longsor. Ya, metode ini merupakan salah satu metode time series forecasting yang melibatkan penggunaan nilai yang sebelumnya dalam beberapa waktu sebagai prediksi nilai berikutnya. Ini kami gunakan pertama karena kriteria dari metode ini tuh sangat-sangat cocok untuk data deteksi tanah longsor yang cepat berubah gitu. Dan juga kami merhatikan untuk implementasinya pada edge computing sehingga tidak memberatkan dan bisa dijalankan pada komputasi edge. Nah, langsung saja saya demokan untuk sistemnya seperti apa. Jadi ini saya gambarkan. Saya demokan untuk kondisi tanpa ada pergerakan di sini. Di sini bisa dilihat ini nilai inputnya 0 dan nilai prediksinya pun 0. Nah, kemudian misal ada pergerakan tanah, maka inputnya akan ada nilai tambah, dan di sini input ini adalah satuannya adalah sentimeter ya. Jadi kalau ada input 0,63 berarti ini dalam 1 cm. Dan di sini bisa dilihat nilai prediksinya yaitu sebagai berikut. Jadi dari kenaikan ini diprediksi secara forecasting itu adalah grafik yang kanan ini. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini jadi sistem ini adalah mengumpulkan beberapa data yang nanti akan dari data itu yang akan di forecasting bertahap gitu. Nah, ini adalah data yang saat ini dan yang saat ini dan ini adalah karena ada penurunan yang sangat signifikan di sini. Ini nilai forecastingnya seperti itu. Nah, untuk penjelasan sedikit tentang programnya, ini menggunakan ini adalah terkoneksi dengan server untuk upload data yang hasilnya. Kemudian yang paling penting di sini adalah pengaturan interval timer untuk melakukan prediksi. Jadi kalau yang ini tuh saya coba untuk 24 detik. Nah, jadi dia akan mengumpulkan data 24 detik terakhir. Nah, ini bisa kita lakukan juga perubahan misal 1 jam. Jadi kumpulkan data 1 jam terus kami prediksi, yaitu dengan memasukkan input 3.600 detik atau detik dalam 1 jam. Nah, kalau misalnya kita pengen ubah dalam 1 hari, maka tinggal dimasukkan nilai dari 24 ini diganti dalam detik dalam 1 hari atau 1 minggu atau 1 bulan dan seterusnya. Nah, kemudian data ini tadi juga terkoneksi dengan aplikasi. Nah, ini dari upload datanya secara berkala. Kemudian di sini saya contohkan. Nah, di sini dilihat data untuk yang di atas ini adalah data, bisa dibantu scroll. Nah, di atas adalah data live data, yang di bawahnya kemudian ada data prediction. Nah, jadi kalau live data itu data yang terbaru ada sebelah kiri ya, dan data prediction juga data yang terbaru atau yang terjauh mulai dari data yang kiri. Nah, ini contoh misal ada kenaikan. Nah, di lapangan ketika ada kenaikan pergerakan tanah seperti ini, maka dari hardware juga akan mengeluarkan bunyi suara. Kemudian dari perangkat software akan menerima data tersebut.
Oke. Oke. Mungkin agak sedikit delay karena jaringan. Nah, ini bisa dilihat dari dua ini adalah data live data yang saat ini. Nah, kemudian dari situ kita bisa lihat nih langsung di forecasting oleh sistem prediction-nya. Ini adalah data yang terakhir, dan dari 3 ini adalah data yang akan diprediksi ke depannya gitu. Nah, dan bisa dilihat ini data real cash-nya seperti ini naik juga, dan ini akan ada kenaikan di sini di sesuai prediksinya. Oke. Dan ini berarti cukup akurat. Di hardware juga sudah bunyi untuk notifikasi waspadanya. Kalau misalnya ada kondisi yang berbahaya atau kondisi yang secara pergerakan sangat banyak. Nah, ini seperti ini di atas 5 cm, maka akan ada suara yang lebih keras dan lebih cepat seperti ini. Dan di sini juga dari live datanya naik, dan juga dari forecastnya naik juga. Seperti itu, sesuai prediksi yang dilakukan dari algoritma yang sudah dibuat.